Gimana? Apa kendalanya ini? Dalam proses penggunaan dua nih. Dalam bentuk terobosan itu kan luar biasa tuh. Iya, e-coklit. Tapi ternyata faktanya ada masalah. Saya kira begini, soal e-coklit itu adalah soal komitmen KPU RI melakukan digitalisasi penyelenggaraan pemilu. Karena itu memang kebijakan politik nasional dan kebijakan KPU sendiri. Memang ada proses digitalisasi di seluruh tahapan. DPT ada digitalisasi dimulai dari e-coklit dan segala macam. Tapi persoalan hari ini sebenarnya tantangannya bukan di e-coklitnya. Tantangannya apakah Pantarlih ini bisa melakukan proses pencoklikan secara faktual dan manual itu secara tuntas. Kemudian dia menggunakan e-coklik itu kan tidak harus sebenarnya ketika datang ke pemilih. Ya. Dia proses manual dulu ke pemilih, kemudian setelah itu baru dia masukkan ke sistem. Memang sampai hari ini belum sempurna lah proses ini karena masih ada kita temukan itu di Padang Priaman itu masih ada penggantian akun karena memang sistem itu belum bekerja sempurna. Masih ada beberapa pantalis sekarang yang kita suruh ganti akun AP, bukan akun lagi, AP-nya ganti HP Android gitu ya. Karena tidak dukung Android-nya tidak dukung, bisa jadi sudah penuh memorinya atau bagaimana. Karena memang ada prasyarat perangkat elektroniknya itu harus Android level sekian 6 ke atas gitu. Dan kalau tidak di level itu, maka sistem itu tidak bekerja maksimal. Jadi ada beberapa gangguan. Kemudian ada beberapa penambahan fitur di e-coklit itu yang disempurnakan. Nah, tapi itu sebenarnya tidak mengganggu. Tapi nggak jadiannya ya? Nggak jadi prasyarat orang untuk menjadi petugas ya? Nanti salah satu petugas syaratnya adalah punya tapi memang handphone yang... kalau di jobdesknya memang dipersyaratkan minimalnya. Punya perangkat Android minimal. Oh iya, ada ya? Memang ada. Karena itu memang kita digitalisasi. Besok pun untuk menghitung hasil perolehan suara kan pakai situ. Jadi memang pakai aplikasi juga. Jadi memang ada prasyarat itu. Tapi dalam proses menentukan hasil coklit itu tetap manual kuncinya. Proses manual. Maka administrasinya harus diselesaikan. Ada proses pencatatan di kertas yang memang harus dituntaskan. Kemudian itulah kemudian disalin ke e-coklit dan dijadikan sebagai laporan. Jadi salah satu manfaat e-coklit ini sebenarnya adalah soal bahwa KPU kemudian bisa kontrol dan monitor kerja ini secara nasional. Itu yang paling krusial sebenarnya. Tapi data yang ada di secara digitalnya tidak real time berarti ya. Tidak jadi data e-coklit kemudian tidak serta-merta itu kemudian menjadi data sidalih. Jadi ketika si petugas datang ke rumah, yang harus diisi adalah yang manualnya secara dulu. manual berarti. Tidak itu yang akan diinput nanti. Itu yang akan diinput. Menginputnya bisa jadi tidak tidak di hadapan peserta pemilih. Bisa jadi kemudian siang dia sudah coklit, malam kemudian terjadi proses penginputan.